Bismillahirrahmanirrahim. Kisah sahabat Nabi yang terbang dengan alat pelempar. Kisah ini dimulai saat Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriah. Akibatnya, beberapa kabilah Arab keluar dari agama Allah secara berbondong, seperti saat mereka masuk ke agama Islam secara berbondong pula. Sehingga yang tersisa hanyalah para penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kelompok yang Allah tetapkan hatinya untuk terus beriman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW tetap tegar menghadapi fitnah yang merebak ini. Ia lalu menyiapkan 11 pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar. Beliau juga menyiapkan 11 panji yang masing-masing dibawa oleh panglima pasukan tadi, kemudian mengutus ke 11 pasukan tadi ke seluruh penjuru Arab untuk mengembalikan mereka yang murtad kembali pada Islam. Kaum murtad yang paling kuat dan banyak pasukannya adalah Bani Hanifah yang menjadi para pendukung Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu. Saat itu Musailamah didukung oleh kaum dan sekutunya yang berjumlah 40.000 orang pejuang. Kebanyakan dari mereka mendukungnya karena fanatisme dan bukannya karena beriman kepadanya. Mereka mengatakan Musailamah sebenarnya adalah pembohong dan Muhammad adalah benar, tetapi pembohong yang berasal dari suku Rabi'ah lebih mereka sukai daripada orang yang benar berasal dari suku Rasulullah SAW. Musailamah berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan pertama kaum muslimin yang dikirimkan kepadanya di bawah komando Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, Abu Bakar lalu mengirimkan pasukan muslimin kedua untuk melawan Musailamah di bawah komando Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Salah satu dari pasukan Khalid bin Walid adalah Al-Bara bin Malik Al-Ansyari radhiyallahu anhu. Al-Bara bin Malik Al-Ansyari adalah sahabat Nabi yang rambutnya berantakan, badannya kurus, tulangnya kecil namun gesit dan sulit dilihat. Kedua pasukan tadi lalu bertemu di sebuah daerah yang bernama Al-Yamamah di Najd yang sekarang berada di pusat negara Arab Saudi. Hanya sebentar saja peperangan dimulai, namun pasukan Musailamah dan pendukungnya terlihat unggul. Akibatnya kaum muslimin mulai bergerak mundur dan terjepit, sehingga para pendukung Musailamah dapat menyusup ke tenda induk Khalid bin Walid. Bahkan mereka hampir saja membunuh istri Khalid bin Walid namun gagal. Melihat hal itu, Khalid bin Walid langsung bangkit menuju pasukannya. Ia memulai mengatur kembali pasukannya, maka terjadilah perang di antara kedua kubu yang begitu hebatnya. Pendukung Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab telah berdiri dengan congkaknya di medan perang. Khalid bin Walid melihat perang berkecamuk dengan begitu dahsyatnya. Ia lalu menoleh ke arah Al-Bara bin Malik sambil berkata, "Seranglah mereka wahai pemuda Ansar." Maka Al-Bara pun melihat ke arah kaumnya dan berkata, "Wahai kaum Ansar, janganlah salah seorang pun di antara kalian berpikir untuk kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah saja dan surga." Kemudian Al-Bara dan kaumnya terus-menerus menyerang, membuka barisan lawan, sehingga Musailamah dan pendukungnya terjepit. Mereka akhirnya mundur ke sebuah taman yang disebut dengan Hadikatul Maut atau Taman Kematian. Disebut dengan Taman Kematian karena banyaknya korban yang mati di hari itu. Hadikatul Maut ini adalah sebuah bidang yang luas dan memiliki tembok yang tinggi. Musailamah dan ribuan tentaranya menutup gerbang-gerbang taman tersebut dan mereka semua berlindung dengan tembok-tembok tinggi yang ada di dalamnya. Dan mereka menembakkan anak panah mereka dari dalam taman tersebut, sehingga anak panah tersebut bagaikan hujan yang turun dengan deras menghantam kaum muslimin. Saat itu terjadi, majulah sang pejuang Islam yang gagah berani bernama Al-Bara bin Malik sambil berseru, "Wahai kaumku, taruhlah aku di alat pelempar dan arahkanlah ke arah panah para pemanah itu. Lemparkanlah aku dalam taman di dekat gerbangnya. Karenanya, bila aku tidak mati syahid, maka aku akan membukakan gerbang taman untuk kalian.
Dalam sekejap, Al-Bara bin Malik telah duduk di atas alat pelempar. Dia adalah seorang yang berbadan kurus, maka para pejuang muslim yang lain mengangkat dan melemparkannya ke dalam hadikatul maut di antara ribu keruan pasukan Musailamah. Maka terbang dan turunlah Al-Bara di pihak musuh seperti kilat menyambar. Ia terus menyerang mereka di depan gerbang taman dan berhasil membuka gerbang, namun mengalami lebih dari 80 luka panah dan sabetan pedang karenanya. Maka ketika gerbang terbuka, kaum muslimin langsung merangsek ke arah hadikatul maut. Mereka menyebutkan pedang ke arah leher para kelompok murtad, sehingga tidak kurang dari 20.000 orang murtad menjadi korban, termasuk Musailamah al-Kadzab. Al-Bara bin Malik yang terluka dibawa dengan kendaraannya untuk mendapatkan perawatan. Khalid bin Walid merawatnya selama sebulan penuh untuk menyembuhkan semua luka yang ada pada tubuh Al-Bara, hingga akhirnya ia pun pulih kembali. Dengan keberanian Al-Bara, maka pasukan muslimin berhasil meraih kemenangan telak melawan pasukan Musailamah al-Kadzab. Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu terus mengikuti peperangan hingga akhirnya beliau mati syahid pada hari penaklukan kota Tustar di negeri Persia. Semoga kita mampu mengikuti jalan Al-Bara bin Malik. Wallahu alam bissawab.